Kembali lagi di SCS Podcast. Di podcast episode kali ini merupakan episode yang sangat spesial dikarenakan kita akan membahas tentang SMA Negeri 2 Nganjuk. Nah, penasaran dengan narasumbernya? Nah, kali ini kita kedatangan dengan narasumber yang memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar di SMA Negeri 2 Nganjuk. Yang tak lain tidak bukan adalah Ibu Dr. Rita Amalisa selaku Kepala SMA Negeri 2 Nganjuk. Selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Mem? Baik, sehat. Oh iya, kita manggilnya itu lebih akrab Mem atau Bu ya? Sebenarnya anak-anak cenderungnya kan mem. Iya. Tetapi kalau kita pakai kultur orang bule ya, orang penutur asli bahasa Inggris itu sebenarnya makanya Miss Rita gitu ya. Tapi karena membiasakan mem ya, it's okay fine. Anak cenderung ke mem. Saya kalau pernah merasa aneh, oke, clear, mem. Jadi kita sepakat panggil Mem aja ya? Iya deh. Oke, Mem. Ibu Rita ini kan merupakan salah satu kepala sekolah yang luar biasa banget, dan beliau juga orang yang sangat disiplin sekali dalam membina sekolahnya ini. Yang tak lain tak bukan adalah SMA Negeri 2 Nganjuk yang saat ini juga masih di nomor satu dari semua bidang ya kalau kita telah satu persatu. Prestasinya ya. Iya. Nah, untuk dari Mem sendiri nih, kita mau bertanya terkait seputar tentang masalah SMA Negeri 2 Nganjuk, juga masalah pribadi juga ya, sehingga untuk apa yang Mem sampaikan tentang motivasi ini juga akan berpengaruh pada audien. Selama Mem menjabat menjadi kepala sekolah ini, apa hal yang mendorong Mem untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Nganjuk ini? Terima kasih atas pertanyaan. Kalian anak-anak yang hebat loh. Si Rahmat ini seriously ya, not because of we are on air, no, but I know that you are a great boy. What's your name, Miss? Aprilia Sekar, Mem. Kelas berapa? 12 MIPA 3. Gak tau ketemu ya. Baiklah. Jadi untuk menjadi kepala sekolah itu, untuk menjadi kepala sekolah SMA 2 itu bukan karena didorong sih. Itu kan plotting ya, tour of duty kalau kita bilang, penyebaran peta personel dengan sekolah yang ada. Jadi mungkin untuk sekolah SMA 2 itu dibutuhkan seorang kepala sekolah yang mungkin lebih handal. Jadi saya mungkin dianggap handal oleh pimpinan saya. Tahun 1920, tahun pelajaran 2019-2020, saya mengembangkan visi SMA2 menjadi cerdas berkarakter. Bila cerdas berkarakter nggak bisa, karena itu keping mata uang. Cerdas berkarakter nggak bisa terpisahkan. Kalau ekornya kan cerdas berkarakter, terampil dan budaya itu kan ekor tambahannya. Tapi yang benar, yang utama adalah cerdas berkarakter. Nggak bisa, mata uang yang nggak terpisahkan. Dan sejak itulah tak gedor kan, harus santun, harus kekeh, harus disiplin. Dilalah kersane ngalah, ada PPK, penguatan profil P3K ya, PPPK, penguatan profil pelajar Pancasila, P5 ya. Tetapi sebelumnya ada PPK, pendidikan penguatan karakter, penguatan pendidikan karakter kuali ya, penguatan pendidikan karakter ada sebelumnya. Jadi sebelum P5 itu ada PPK, penguatan pendidikan karakter. Kok ya pas aku nang kene. Jadi saya berterima kasih pada ketua OSIS yang lama, yaitu si Faiz ya, yang menancapkan tonggak, look, cerdas harus berkarakter gitu. Jadi langkah dari Mem sendiri ketika menjabat di SMA Negeri 2 Nganjuk itu adalah membuat visi misi cerdas dan berkarakter itu. Langkah awalnya itu, karena visi adalah yang menyatukan kita untuk bergerak. Nah, untuk Mem sendiri, bagaimana Mem itu bisa membawa SMA Negeri 2 Nganjuk itu sampai ke namanya itu bisa terkenal di seluruh Indonesia loh kita. Ya, Indonesia. Karena di OSN kemarin Firly ya, di OSN datang ada Hendra. Jadi gini, peta analisis ya, sama kan juga calon pemimpin semua yang kameramen juga gitu, si Alvito sama Rega. Jadi gini, anak-anak, saya tuh melihat perkembangan zaman melalui membaca koran. Belum pernah saya nggak baca koran, saya selalu baca koran. Apa Kompas atau Jawaban nggak pada masalah. Yang penting saya pengen tahu perkembangannya. Ternyata sekarang ini dominan kan numerasi dan literasi. Maka contoh, maka nanti PPMU, penguatan pemahaman materi itu loh. Itu ya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan peminatan gunakan ganti. Tapi yang mutlak adalah bahasa Inggris dan matematika gitu tuh. Jadi peta kekuatan SWOT, analisis SWOT
strength, weakness, opportunity dan threaten, tantangan atau ancaman itu tak pelajari. Oh, UTBK kan hanya ngetes numerasi dan bahasa Inggris bahasa Indonesia. Just do it. Lah peminatan kenapa tetap dimantapkan, Mas? Karena untuk membuat nilai indeks sekolah itu naik di perguruan tinggi. Contoh gini. Nanti ada kimia 1, kimia 2, fisika 1, fisika 2, biologi 1, biologi 2, asal jebok fakultas tertentu ya. Like misalnya IP kamu tinggi, indeks sekolah smart itu naik, otomatis adik kelas makan banyak yang diterima loh. Lumrahnya begitu. Naik. Begitu ya. Sehingga akhirnya dengan mengamati kebutuhan di lapangan, perkembangan zaman, perkembangan dunia pendidikan maunya hanya numerasi dan literasi, itu yang didorong. Gitu. Benar. Jadi untuk MEM sendiri itu dengan menjaga kualitas pendidikan yang ada di SMA Negeri 2 Nganjuk itu dengan cara yang dijelaskan oleh MEM tadi. Jadi orientasinya jelas. Kita orientasinya harus UTBK karena apa? UN kan udah nggak ada, ujian nasional udah nggak ada. Maka negara ini melihat standar pendidikan itu melalui apa? Melalui UTBK. Ojo lali ya. Dari 23.000 lebih SMA negeri dan swasta se-Indonesia. SMA MA negeri dan swasta 23.000 lebih. SMA 2 tertinggi tercapai pernah peringkat 190. Mundur lagi 200 206 ya. Tercapai 190. Bayangkan se-Jawa Timur kita nomor 2, nomor 16. Negeri swasta ada 1750 di Indonesia. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada 1750 SMA negeri swasta. SMA loh, negeri swasta. SMA 2 peringkat berapa? 16 dan 19. IPS tuh yang turun 19, IPA-nya 16. IPA, oh iya tak amune IPA kuwi se-Indonesia UTBK-nya, SMA 2 IPA-nya. Peringkat berapa? 68, check by yourself. 68 loh ya. Mana ketika tadi kimia kalah di Jember ya. Oh, lah mereka bawa aku aja nih, khusus IPA nih. Tapi kan nggak tahu kalau IPA ada kimianya juga ya. Oke, next. Jadi untuk harapan MEM sendiri untuk bagaimana cara menekan anak-anak untuk bisa lebih berprogres lagi ke depannya bagaimana, MEM? Masih menekan toh, lebih mendorong ya. Menekan kesannya kok. Iya. Mendorong. Sama kan kelas 10 KPI kan? Iya. Maka saya harap anak-anak punya satu visi dengan saya bahwa kita itu dihadapkan pada numerasi dan literasi. Fokuslah di sana. Nanti setelah itu peminatanmu kan kamu katanya, Bu peminatannya udah 5 jam ya nggak apa-apa. Itu untuk mendongkrak indeks sekolahmu ketika di perguruan tinggi. Beneran loh ini. Kamu tahu nggak ada satu anak yang keterima dengan STAN menurut kita? Mbak Sol? Itu aku dikirimnya. Kurang tahu. Belum mendengar. Belum ada. 3% loh sekarang STAN itu. Tenang. Aku ada berita itu. Oh aku gak tau mau sih. Tak gain statusnya enggak. Ya. Jadi dari hampir 5 tahun kepengurusannya Bu Dita, kita Iya. mengalami kemajuan yang sangat signifikan ya Bu. Menurut saya ya, karena karakter saya. Karakter itu bagi saya, anak-anak sekarang tuh teman-teman sampai yang berempat ini santun, itu kan dipaksakan toh. Dan kedua karena yang kedua karena orang tua itu kan nitip nih sama aku. Masa gak tak ugemi kepercayaan orang tua. Jadi ini bocah colokan, no, that's not okay. Lek berdiri kudu ngapur rancang, berkarakter pemberani juga. Jadi enggak siap mem terus wedi ngaco wedi enggak. Santun tapi pemberani. Santun jujur, setara toh. Santun pemberani, angkat tangan. Ya, silakan selamat bicara ya. Enggak cukup. Ngatek. Siap. Bagi saya mohon izin saya mau menjawab gitu. Jadi enggak wah no. Mohon izin bertanya, enggak direken ya. Ada cuma lagi, mohon izin bertanya, enggak direken dengan nenek. Terus berubah aku reken no, enggak ada gunanya. Kekerasan itu enggak ada gunanya. Jalan yang terbaik memang harus dengan pendekatan kesantunan. Mohon izin bertanya, diberi kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya. Lah iso anggota dewan ini dari SMA 2 semuanya. Ben apa? Keputusan yang dibuat oke, santun, tidak memberikan contohnya oke gitu loh istilahnya. Juga presidennya sih. Iya juga. Oke. Ini tahun depan SMA Negeri 2 Nganjuk ya mewakili presiden. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Karena setiap tahun sekarang ini SMA 2 selalu melahirkan calon jenderal loh.
Yang keterima di Akpol ambil ya. Ya, Iya. sampai sini. Tuh. Ada Mas Eka, ada Mas Bintang kalian sini. Enak lah itu 15 tahun ke depan mereka jenderal bintang loh. Sekarang ada 2 bintang kita. Mas Eko, Widianto, Akpol. Ini perjuangannya kayak drama loh. Dari keluarga kurang mampu ke Tomo dan sekarang Brigjen, Satunya Rudi Purwito, Brigjen juga. 5 tahun kan enggak telu bintang, lagi so papat dia tuh. Senang ini serius. SMA doang aja yang bisa. Serius nih. So, tahun kita akan melahirkan calon bintang dalam arti sesungguhnya. Tetapi bintang yang paling berbinar adalah bintang yang bersinar ya, berbinar adalah orang-orang yang mampu menjabat, kebaikan hatinya luar biasa, ya nggak? Lagi. Nah, Mas mau tanya terkait tentang beberapa achievement yang sudah dipaparkan oleh yang sudah dipamerkan oleh SMA Negeri Wajo kan terkait lomba non akademik dan juga lomba non yang akademik juga. Iya. Nah, bagaimana sih MEM ini menyeimbangkan antara non akademik dan akademik ini agar apa ya total dari perolehannya itu sama semua dua-duanya. Ya, yang paling utama adalah memberi kesempatan pada mereka untuk berkiprah. Anak-anak kelas 10 itu kan mesti cek rere tuh cek nyari cek kaget di sekolah anyar. Langsung jadi kan mampu ini mau jalur apa? Tahap 1 gede lah ngono. Kita juga punya program kelas unggulan tuh. Iya. Kelas unggulan senyap. Sampai nggak ketemu di unggulan ya. Oke, ini kan sangat sudah mencapai titik puncak nih Bu menurut saya dan Rahmat. Hampir pensiun ya. Iya. Iya. Terus, ada rintangan-rintangan yang harus dilalui Bu Rita dan menyamakan persepsinya. Iya, dari staf, siswa gitu. dan Bapak Ibu guru. Tantangan terbesar saya itu sebenarnya dari anak siswa dan orang tuanya, orang tua wali komite itu loh. Siswa itu yang bermasalahnya di kelas 10 saya. Makanya rintangan saya kan, tantangan saya di kelas, tantangan aja ya. Kelas 11-12 anak-anak kan sudah landai tuh. Di kelas 10 kita kok hanya ada 3 pilihan, berubah, pindah atau gak munggah. Oke. Rahmat. Jadi yang kedua, orang tua wali murid atau komite sekolah itu mendukung sekali aku bilang, nggak cuma mendukung tapi mendukung, sangat mendukung. Karena apa? Mereka tahu bahwa saya mempunyai integritas. Menurut saya punya integritas. Saya nggak menggunakan anggaran sekolah dengan main-main, ya, right? Saya tidak macam-macam. Anak-anak apapun malah sampai tak bayar ya, walau langsung dipakai loh, tang juta yang gitu. Mereka sangat paham dan sangat mendukung lah kata. Karena mereka sadar di tangan yang baik anak akan menjadi baik. Memang di tangan yang buruk anak bisa jadi buruk, bisa jadi baik, tergantung anaknya. Tapi insya Allah di tangan yang baik anak akan menjadi baik, itu yang diyakini. Sebab itu saya berterima kasih kepada komite yang telah menitipkan anaknya ke kami. Sampai-sampai sekarang pertanyaan saya, ada nggak sampean berempat ini loh? Tak titipi pesan ya. Kalau ada teman-teman yang bermasalah dengan keuangan, pendanaan, bermasalah dengan apapun, tempat tinggal, tak bantu dengan open arms. Kita punya asrama. Justru bocah lah kasih nggak pengen kos. Pada asrama nganggur ya. Kamu tuh, kira tuh sekarang anaknya. Yang laki-laki masih 3. 4. Sudah 4 ya, sudah 4 itu. Nah, ini kan banyak, pasti kan juga ada yang ketika MEM ini membuat regulasi baru kan pasti ada pro dan kontra. Iya, betul. Nah, bagaimana MEM ini cara menanggapinya dan bagaimana eksistensi dari MEM sendiri itu tetap terjaga, MEM? Ya baik. Ya, terima kasih ya. Memang itu yang saya tunggu. Bagaimana saya mengatakan. Jadi anak-anak yang masih melanggar tatib tanggap sebagai pitik anyaran yang mlebu kandang anyar. Wis ngono. Karena dia kan harus adaptasi pada budaya SMA 2. Kan mesti pitik lek dilebokne kandang anyar kan wah. Nanti lama-lama calm down, semua tatib dibuat untuk kebaikan kita bersama. Contoh, kelas 10 dilarang bawa motor karena nggak punya SIM. Bukannya saya mendukung Polres itu. Sekaligus hubungan antara yang mengantar dan si anak ini kan jadi lebih dekat.
Ingin tanya lagi nih Mem terkait tingkat pengukuran atau ada nggak sih indikator terkait keberhasilan Mem selama ini? Oke. Saya insya Allah nanti pada waktu perpisahan 1 Maret tuh, aku nangis bukan karena jabatannya loh, serius. Saya nangis karena manusianya. Berhubungan dengan manusia itu kan nggak akan terulang loh. Kayak gini apa bisa terulang besok? Nggak mungkin. Udah bisa diadakan Mem, tapi situasinya beda, waktunya beda, pertanyaan beda, wajah kita beda lah. Yang saya tangis adalah ketiadaan hubungan antara manusianya ketika saya pensiun. Ya kan kita masih WA itu bukan hubungan, WA itu ada komunikasi biasa. What I mean by hubungan adalah relationship adalah ini loh, heart by heart, eyes by eyes. Nggak mungkin muncul di WA, itu yang saya tangisi. Sama ngerti nggak kurikulum yang paling fenomenal yang saya lakukan apa? Belum tahu itu Mem. Wah, mungkin mesti dikasih tahu Mem. Lulus 2 tahun Kosmada. Wow. Terus ya, bocah seru. Saya barang tahu. Gak kenal ya? Iya. 5 anak loh, lulus 2 tahun. Moga-moga kepala sekolah yang baru ikut menonton ini sehingga bisa mencontoh dan juga teman-teman SMA lain juga bisa mencontoh. Jadi ini bukan masalah inputnya kurang atau dananya kurang, enggak. Ini dengan this one. Apakah emang the best? No, not the best one. The better one sih enak daripada the best, masih ada. Selalu ada the better one daripada the best. Mungkin ada Apa? harapan-harapan atau Harapan saya tuh pertahankan karakternya kan udah bagus sekarang ya, perbagus lagi, pertahankan dan perbagus lagi. Yang prestasi jelas lah, perbanyak dan perbaiki lagi, perbanyak dan tingkatkan. Kita kan harus mampu membaca kode-kode alam yang dikirim ke kita loh. Jadi dengan pensiun di SMA 2 dalam keadaan sehat walafiat, seluruh kegiatan duniawi saya sudah selesai. Maksud saya begitu. Saya pengen menyepi ke pulau itu. Yang ikut ke Sebesi enggak ada ya? Oh aku tahu ya. Saya pengen menyepi di pulau, menjalani hidup lebih baik lagi, lebih mendekat ke alam, lebih mendekat ke masyarakat yang nggak mampu. Bukan sok-sokan aku nggak kaya, tapi orang yang lebih nggak mampu itu ternyata banyak. Ketika satu pintu tertutup, come on, lanjutkan. Pintu yang lain akan terbuka. Itu percayalah. Jadi ketika pintu satu tertutup, kita akan mencari pintu yang lain. Jadi banyak choice, pilihan dari. That's right. Banyak pilihan yang ditawarkan oleh Allah, bagaimana kita menyambutnya dan mengerjakannya. Keren ya, kayak tausiah kemudian. Oke, enggak. Ini sangat termotivasi juga ya untuk audiens juga, untuk kita juga yang ada dalam studio ini. Makanya yang di sini sih anak-anak baik ya. Apakah di luar yang di sini anaknya nggak? Wah, podo ae. Tapi mereka ada anaknya orang kaya, ada anaknya orang miskin yang minder. mungkin harta bukan segalanya ya Mem? No. Saya udah usai dengan semua itu. Saya kan pengen aku kayak apa tak kayak. Apa ya aku duit? Oh ya aja lah. Maksud saya misalnya gini. Bu, saya mau pinjam laptop, pinjam. Bu, saya laptop di ruang guru, di ruang berita mau saya pinjam selamanya, boleh. Iya. Oke Mem, ini kan momen yang paling berkesan mungkin dari Mem sendiri. Yang dapat dikenang mungkin. Jadi yang membuat saya nanti akan mengenang Semada adalah pergaulan saya dengan anak-anak, dengan bapak ibu guru, dengan komite dan warga sekolah lah. Tapi yang paling utama itu tadi, ada beberapa anak yang istimewa bagi saya. Contoh, Faiz, Dira, sekarang Adrian. Kan saya uraan tuh kadang-kadang. Tapi saya sawenang Gudoni arek-arek yang anak-anak terkejut-kejut ketika saya punya program yang anak-anak nggak nyadar. Kecetilanmu. Besean dulu. Iya ta? Iya. Oke. Social eksperimen juga ya itu. Itu social eksperimen itu. Itu asli social eksperimen saya. Kebetulan momentumnya kan 17 Agustus ya. Dan basicnya itu nanti untuk apa toh? Ada lagi plan B ku, plan lainnya. Wis kok Adron menjelang ulang tahun bulan hujan pokoknya. Nanti akan ada anak saya suruh bawa tanah yang sudah berabuk sama biji tanaman tertentu. Kepala sekolah Yang bisa menjadi role model bagi Iya. kalian semua. Oh, terima kasih ya role model, keren. yang berani ambil tantangan Iya, juga, Keren. berani ambil risiko juga. Suan kan, ya. Buat kemajuan Semada juga, Iya, juga, Mat, benar. tujuannya. Nah, jadi kesimpulan dari Podcast siniar kali ini atau ya. podcast ini itu adalah Oke, kita mulai podcast. Kesimpulan dari podcast ini tuh Ikir ini. Yang pertama, jadi SMA Negeri 2 Nganjuk sudah mencapai titik
tertingginya ya. Belum, Selama- jangan dong. Oh, jangan. Kita menunggu yang berikutnya juga Iya, kan. kita Oke. menunggu yang jadi sudah Menuju tertingginya. menuju ke titik tertingginya di masa kepengurusannya Berita. Kepemimpinan Berita. Kepemimpinan Berita. Oke. Kalau aku sendiri sih kesimpulannya cuma satu kalimat. Apa tuh? Manusia yang berprogres akan menuai hasilnya. Oh, Betul, betul. manusia berproses, berprogres akan menuai hasilnya. Berproses akan menuai. Kan itu ada kalimat yang hampir sama ya. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Gedeng ya kalimat itu. Oke. Oh kita ganti. Tapi kalimatnya Rahmat justru lebih bagus. Manusia berprogres akan menuai hasil. Itu lebih baik daripada lebih-lebih itu ya. Proses tidak pernah Hasil tidak pernah pernah mengkhianati proses. Lebay. Rahmat lebih realistis. Manusia berprogres, berkemajuan ya, berkelanjutan akan menuai hasil. Top. Lah quote-ku tadi apa pagi tadi ya quote-ku? Kebaikan prestasi sejati adalah kebaikan hati adalah prestasi sejati manusia. Oh, nah itu sama beberapa salah satu statement meme yang disampaikan kemarin waktu hari apa ya? Apa? Tentang tebarkan satu kebaikan. Oke. Tebarkan satu kebaikan akan menuai 1000 kebaikan juga. Iya. Gitu. Tebarkan satu kebaikan akan kembali pada kita beribu-ribu kali. Jadi prestasi kebaikan hati adalah prestasi sejati seorang manusia sebenarnya. Kamu misalnya ini tapi ya Allah, aku nu sedih loh ya. Kenapa? Aku usiaku masuk 60 tahun. Range of my time of life, rentang waktu hidup kan tinggal kita nggak pernah tahu ya. Mungkin 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Saya sih berharapnya 25 tahun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka 85, 87 pada umur ibuku sekarang loh. Sehingga range-ku kan pendek banget. Ibaratnya sampai umur sekarang 17 tahun. Karena ulang tahun kasih aku memang minta 25 tahun lagi ya. Bismillah, amin ya Allah. Berumur panjang yang penuh berkah. Bagi saya umur panjang penuh berkah itu adalah kebahagiaan manusia. Berkah apa ya? Berkahnya sehat lah yang utama ya. Dan berkah gak angel golek mangan. Ya bangga. Hati-hati ya Mat, setelah ini itu bagian dari kasih sayang. Prel, belajar yang keras ya, itu juga bagian dari kasih sayang ya ya. Gitu. Alvito gitu. Semuanya ada. Oke, jadi pada intinya itu manusia hebat atau manusia kuat itu adalah orang yang berani ngambil risiko, ngambil tantangan, juga kan. Keputusan. Dan pikirannya itu orientasinya ke masa depan, bukan masa lalu. Masa depan yang lebih baik kan? Oke. Good. Jadi itu Kalian hebat loh. Anak muda tuh bisa membuat simpulan dari percakapan pendek ini. Hebat luar biasa. Enggak semua orang bisa loh. Terus sebenarnya, dah? So this is our podcast. Jadi sebelum penutupan ini ada jargon main. Pesan-pesan dong buat Oh iya, siswa-siswi pesan-pesan. SMA Negeri 2 Nganjuk. Tetap dong, cerdas, berkarakter, semada gitu loh ya. Oke. Cerdas berkarakter dong. Cerdas, berkarakter, nggak tahu kita yang mana gitu kan. Ibarat koin ya meme ini. Itu saling melekat, cerdas berkarakter. Be that thing, terus selalu seperti itu. Be that thing, be that kind of vision, itu aja terus. Jangan berubah. Ada lagunya. Jangan la untuk berubah. Itulah. Jangan berubah, tapi berkembanglah lebih baik. Sedih ya, sedih aku. Karena aku di podcast aku sebenarnya sudah pernah podcast di saat-saat pandemi dulu. Karena kalian belum masuk sini ya. Tapi gemanya kurang, karena kan memang hilir mudik dan riuh rendahnya arus perjalanan komunikasi daring kan, sehingga keperindes. Ada pernah daring juga sebenarnya, pernah, cuman mungkin ya kurang. Tapi sekarang kan udah nggak musim daring, aku cek podcast Anda keren. Iya, thank you very much. Nah sebelum penutupan ini ada jargon dari SIS kita ya. Iya. Semada meme. Iya. Oh iya. Siapa kita? SMA Negeri 2 Nganjuk. SMA 2 Nganjuk. Satu jiwa, satu langkah, satu semada. Terima kasih, Mem. Thanks a lot, Mem. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.